نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita hingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat talabul ilmi, niat silaturahmi, Allah akan membukakan pintu barokahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian dari langit dan bumi, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan dan menantikan syafaat sampai hari kiamat. Muslimin jamaah rahimakumullah, sebagaimana telah kita bersama bahwa ketika kita berada di bulan Rajab, bulan Syaban, kita berdoa Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Syaban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Syaban adalah bulan Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Islam. Bulan Rajab adalah bulan menanam amal, bulan Syaban adalah bulan memelihara amal, bulan memupuk amal, bulan menjaga amal, dan Ramadan adalah bulan memanen amal. Hari ini Jumat tanggal 2 April atau tanggal 19 Syaban 1422 tentunya masih 11 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan dengan 1000 kebahagiaan, sehingga amal di bulan Ramadan benar-benar akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Jangan sampai kita menjadi golongan Ramadhaniyun, yaitu orang yang hanya aktif saja di bulan Ramadan, yang dulunya tidak pernah ke masjid, yang dulunya tidak baca Al-Quran, yang dulunya tidak puasa dan sebagainya, sehingga di bulan Ramadan benar-benar meningkat luar biasa. Tapi begitu Ramadan dengan kita kembali seperti sedia kala. Sehubungan dengan hadis di atas, pada kesempatan yang baik ini kami akan mengetengahkan khutbah dengan tema 4 persiapan menghadapi bulan Ramadan. Muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 4 persiapan di dalam menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan hikmah ini. Persiapan yang pertama adalah persiapan jiwa, persiapan hati. Kita siapkan hati kita, jiwa kita. Kalau kita masih memiliki
yaitu kesalahan dengan orang lain, malah kita segera minta maaf kepada orang yang merasa kita salah. Dengan demikian, ketika kita menuju Ramadan tidak ada dosa sama sekali, insya Allah hati kita bersih. Jiwa kita perlu diperbaiki, dihidupkan dengan kamil la ilaha illallah, dibersihkan. Jadidu imanakum bila ilallah, perbarulah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan membersihkan hati, insya Allah hati kita benar-benar gembira di dalam menyambut bulan Ramadan. Maka dari itu biasanya ketika Ramadan datang kita saling maaf-maafkan, mohon maaf lahir batin. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk bulan suci Ramadan, hati kita benar-benar bersih. Untuk itu mari kita senantiasa menggunakan minum jamu jati, jaga mulut dan jaga hati. Mari kita benar-benar kurangi sedikit-sedikit, karena di bulan Syaban ini kita dah benar-benar memupuk amal kita. Amal yang kurang betul kita kurangi sedikit-sedikit hingga ketika datang bulan Ramadan kita benar-benar sudah siap dengan jiwa dan hati kita. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Kita tahu bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu ke dalam beberapa derajat. Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'il ladzina minkum wal ladzina utul darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dari kamu dan orang yang berilmu ke dalam derajat. Menghadapi Ramadan ini kita tentunya perlu mengkaji, mempelajari fikih puasa. Apa itu yang disebut dengan saum? Apa sunnah puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang memakruhkan puasa? Hingga ini perlu kita pelajari. Karena apa? Kalau kita tidak mempersiapkan ilmu tentang puasa, maka banyak sekali orang-orang yang melaksanakan puasa karena tidak bisa menjaga mulut, menjaga hati, maka banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haga. Karena apa? Tidak tahu ilmunya. Maka dari itu di masjid Balmu ini masih ada waktu sudah 10 hari kita adakan kajian, misalnya bar maghrib atau langsung habis Nahul Kultum tentang fikih puasa. Insya Allah apa? Dari yang tidak tahu tentang puasa akan menjadi tahu. Dengan demikian manakala kita mengetahui seluk-beluk mengenyat tentang puasa, insya Allah nanti puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mewujudkan yaitu tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Adapun persiapan yang ketiga adalah persiapan fisik. Orang yang berpuasa memang harus mempersiapkan fisik sehat. Orang yang sehat harus berpuasa. Orang yang sakit tidak harus berpuasa. Karena ternyata kesehatan itu adalah merupakan rezeki nomor 2. Tingkatan rezeki nomor 2. Tingkat yang ketiga adalah yaitu memiliki anak yang soleh. Dan tingkat yang keempat adalah mendapat ridho ilahi. Dan tingkat yang pertama apa? Ternyata rezeki yang paling rendah yang pertama adalah mencari harta dunia sebagai bekal untuk akhirat ini. Maka dari itu, marilah sebelum bulan Ramadan datang, mari kita jaga fisik kita, kesehatan kita. Antara pikir, zikir dan plesir ada keseimbangan. Hingga manakala pikir, zikir dan plesir tidak seimbang, maka mudah sekali sakit. Kalau kita fokus zikir terus, pikirnya stop, juga akan sakit. Begitu juga sebaliknya manakala kita plesir senang terus, melupakan pikir dan zikir, kita juga akan celaka itu. Maka antara pikir, zikir dan plesir yang harus seimbang agar kita tidak mudah sakit.
kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun persiapan yang keempat dalam menghadapi Ramadan adalah persiapan aktivitas. Ketika bulan Ramadan datang, apa kegiatan apa yang dipersiapkan? Maka dari itu, dalam aktivitas Ramadan ini setidaknya ada 3 poin yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah penyambutan datangan Ramadan. Sehingga dalam menyambut Ramadan kita bisa mengadakan tarhib, jalan, pawai, pasang spanduk, selamat datang Ramadan, selamat Ramadan. Atau juga kita menjadikan kampung ini jadi kampung Ramadan, pasang umbul-umbul, bendera Asmaul Husna 99 dihidupkan. Jadi jangan menghidupkan pas bulan Agustus. Ini bulan mulia, bulan mulia. Jadi dipersiapkan adalah menjadikan kampung kita jadi kampung Ramadan sehingga benar-benar sambutan luar biasa. Syukur tiap-tiap rumah sudah ada jadwal imsakiyah hingga takmir masjid bisa mencetak 1 rem dibagikan ke seluruh warga yang jadwal imsakiyah ini. Dengan demikian ketika kita memiliki jadwal imsakiyah, tahu kapan harus berbuka, kapan harus berhenti bersahur ini, kapan kita melakukan sholat awal waktu berjamaah di masjid ini. Karena apa? Sudah ada jadwalnya. Kemudian yang kedua adalah tentang Ramadan datang. Biasanya yang pertama adalah puasa otomatis, karena dengan puasa adalah perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka di bulan Ramadan kegiatan yang pertama adalah puasa, saum. Yang kedua adalah tarawih, mengisi kultum. Ini masalahnya. Sejak tahun dulu sampai saat ini kita telah kehilangan generasi. Kita gagal mengadakan regenerasi. Harusnya bagaimana? Sebelum patah sudah tumbuh. Tapi kenyataannya harusnya batang tumbuh hilang berganti. Harusnya belum patah sudah tumbuh. Ini yang diharapkan. Sehingga agar materi tidak tumpang tindih, maka diperlukan yaitu materi ceramah Ramadan malam pertama sampai 30. Sehingga kalau misalnya soal madu kompak bersama, kita bisa menerbitkan yaitu buku materi Ramadan. Sehingga manakala kita diundang ke sana sini adalah tidak akan tumbuh tumpang tindih materinya. Kemudian berikutnya adalah memberikan santunannya kepada fakir miskin di hari pertama Ramadan. Kita tahu bagaimana penerimaan fakir miskin di hari pertama Ramadan. Maka kita sebagai takmir kita keluarkan, kita santuni. Misalnya dengan memberikan sembako 200 sembako kepada 200 warga sini, insya Allah cukup dan mereka akan bahagia. Ini bukti apa? Ini bukti bahwa dengan melaksanakan ibadah Ramadan ada kepedulian sosial. Ibadah Ramadan adalah sejatinya adalah merupakan perbaikan diri terhadap sesama, yaitu memberikan santunan kepada fakir dengan memberikan sembako. Apakah beras 5 kilo, apakah gula 1 kilo, minyak 1 liter, terigu 1 kilo, teh, mie dan sebagainya. Kita berikan pada mereka di hari pertama, alangkah indahnya, hingga benar-benar mereka terbantu bahwa kepedulian kita terhadap sesama terbukti. Begitu juga ketika kita memberikan takjil, memberi buka puasa bersama, kita programkan. Karena dengan memberikan takjil walaupun hanya seteguk air putih, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka dari itu kita berlomba-lomba untuk memberikan buka puasa. Begitu juga yang dilakukan adalah di
10 malam terakhir untuk mengadakan iktikaf. Banyak orang yang melupakan iktikaf, mengabaikan padahal puncak daripada bulan Ramadan adalah di 10 malam terakhir. Ada malam Lailatul Qadar, malam 1000 kemuliaan, sehingga manakala ada seorang pada malam itu diturunkan Lailatul Qadar sedang tilawah, maka selama 1000 bulan seolah tilawah terus. Begitu juga manakala pada waktu itu sedang tahajud qiyamul lail, maka seolah selama 1000 bulan melaksanakan qiyamul lail tersebut ini. Maka dari itu program qiyamul lail one night one juz, satu malam satu juz seperti Mekah itu perlu dicoba. Dan siapa yang memberikan makan sahur? Iya, takmir. Kita keluarkan dana untuk memberi, yaitu makan sahur. Dia bukan sekedar berbuka saja, tapi kita mencoba, yaitu apa? Mendirikan qiyamul lail, kemudian memberikan sahur. Dengan demikian manakala kita bisa melakukan ini, maka kita termasuk orang-orang yang beriman, dan kita termasuk orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidahu wa imanu ana billah. Sungguh orang yang adalah orang yang beriman kepada Allah dan memberikan surat ini. Tentunya manakala kita menghidupkan di bulan Ramadan, insyaallah kita akan mendapat yaitu piala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ghufira lahu ma qaddama min dzambi, yaitu piala ampunan atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah pasca Ramadan kita akhiri yaitu dengan menaikkan zakat fitrah kita, zakat mal kita, atau malamnya adalah takbiran, kemudian paginya adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Hingga manakala kita sudah mempersiapkan materi ini, program ini, aktivitas ini, insya Allah bulan Ramadan yang kita hadapi tahun ini benar-benar Ramadan yang mubarak ini. Maka dari itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan fisik, kesehatan, ilmu, dan siap jiwa, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan kita benar-benar siap untuk memanen pahala, dimulai dari sholat berjamaah, sholat rawatib 12 rakaat, sholat tahajud, sholat duha, sedekah, tilawah, zikir, doa, membaca sholawat dan sebagainya. Insya Allah itu akan mendapat pahala yang dilibatkan antara 10 sampai 700 kali. Untuk itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.